kepada kedua kepala desa baik dari Siasem, Kecamatan Wanasari maupun dari Pulau Gading, Pulau Labes, kepala desanya dari Kecamatan Bulakaba. Mungkin kedua kepala desa saya mohon dengan sangat hormat untuk naik di atas panggung. Terima kasih kepada para penonton. Baik, tentunya jalannya kick-off babak yang pertama dalam putaran perempat final akan segera dimulai, tinggal hitungan menit. Tentunya nampak terlihat kesebelasan dari Garuda Jaya Siasem dengan jersey kebagannya warna biru, warna hijau kombinasi kuning, dan dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading dengan jersey kebagannya warna kuning kombinasi hitam berada di posisi sebelah timur. Baik para pemirsa, di bawah sang pengambil lapangan tentunya Bung Sarinto APP, asli putra Pemalang, asisten wasit 1 Thomas APW, asli putra Wiradesa, asisten wasit 26 wasit cadangan Asmi. Di bawah pengawas pertandingan dari Askap PSSI Kabupaten Brebes, Bung Haji Tarsidin SPD. Baik para pemirsa, terlihat sekulit putar sudah terpasang rapi di tengah-tengah lapangan. Mari kita satukan pandangan, mari kita layakkan pandangan Anda menuju ke tengah lapangan. Sore hari ini terlihat sekulit putar sudah tertata rapi, tinggal menunggu peluit dibunyikan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore hari ini, Bung Sarito APP. Sekali lagi, mari kita tunggu jawabannya di akhir pertandingan nanti. Siapakah di antara kedua kesebelasan yang bakal OTW ke putaran semi-final? Baik para penonton, tentunya masih terlihat kesebelasan Garuda Jaya Siasem mendekat salah satu pemain di sana. Tentunya ada seorang Agung, salah satu gelandang serang di garda depan ujung tombak dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem, sedang menghadapi siklit pundar para pemirsa. Baik para penonton, para pemirsa, para pecinta dan penggemar sepak bola, mari kita layangkan pandangan mata Anda. Tinggal dalam hitungan detik jalannya kick-off babak pertama dalam putaran perempat final atau 8 besar akan segera dimulai. Mendekat salah satu pemain masih bertolak pinggang, di sana ada seorang Agung, tentunya salah satu pemain gelandang tengah sebagai ujung tombak dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Ada Agung di sana. Para pemirsa sekali lagi yang masih berada di luar, untuk segera membeli tiket tanda masuk. Jalannya pertandingan putaran perempat final atau 8 besar akan segera dimulai. Baik para penonton yang berada di stadion, terlihat satu sentuhan bola yang pertama lewat Agung, diarahkan lewat kapten kesebelasan ada Jalu. Apa yang terjadi? Masih dalam kekuasaan Garuda Jaya Siasem. Di sana ada seorang Asep mengarahkan langsung bek kanan yang dituju para pemirsa. Umpan pendek jatuh dalam kekuasaan Jalu. Apa yang terjadi? Terlihat salah satu pergerakan di sana seorang Bayu, namun kandas. Apa yang terjadi para pemirsa? Satu kartu kuning, kartu yellow dikeluarkan untuk salah satu pemain kapten kesebelasan Jalu di sana. Tendangan bebas para pemirsa untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading, ada Wisnu menata sekulit pundar akan melakukan sebuah tendangan bebas. Belum terjadi jual beli serangan di babak yang pertama sore hari ini. Terlihat Jalu mundur 1, 2, 3 langkah akan melakukan sebuah tendangan bebas para pemirsa. Di pagar betis 3 pemain dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Kita saksikan mundur 1, 2, 3 langkah. Di sana ada seorang Bayu. Maksudnya di sana kita saksikan salah satu pemain dari kesebelasan Samudra Jaya melakukan, namun dibiarkan saja oleh Aji Bayu, penjaga palang pintu terakhir dari Garuda Jaya Siasem. What happened? Apa yang terjadi? Diteriak-teriak di sana para pemirsa. Tentunya kita kembali ke pertandingan, masih menghadapi sekulit pundar. Seorang Aji Bayu angkat sudah melambung, duel udara ngeserong semuanya. Serangan terlihat dari Garuda Jaya Siasem jatuh dalam kekuasaan di sana. Kita saksikan bagaimana seorang Obed ke tengah. Terlihat para pemirsa Aryo kembali belum melakukan sebuah serangan yang begitu tajam kedua kesebelasan sore hari ini. Si kulit pundar jatuh dalam kekuasaan kapten kesebelasan dari Garuda Jaya Siasem, ada Jalu bersama dengan rekannya seorang Aziz angkat si kulit pundar. Apa yang terjadi para pemirsa? Mampu dihadang seorang Pelu, langsung saja mengarahkan, namun ditanduk dengan baik. Mencoba di sana seorang, apa yang terjadi? Seorang Agung tentunya salah satu kapten kesebelasan
kembali masih umpan pendek dilakukan oleh seorang Ebet. Apa yang terjadi saudara? Terlihat kita saksikan pergerakan dari Garuda Jaya Siasem masih melakukan sebuah kerjasama umpan lambung lewat sektor kiri dari sebelah Garuda Jaya Siasem. Kita saksikan langsung arahkan ke tengah. Aryo mencoba mencari sisi ruang, dipotong serangan balik. Terlihat kita saksikan pergerakan dari Samudra Jaya Pulau Gading, dikawal ketat. Satu umpan manja, ada seorang Imam, masih Imam, sebuah umpan balik berdiri namun mampu dihalau sekulit bundar lewat Samudra Jaya Pulau Gawah. Maksudnya dari Garuda Jaya Siasem di sana seorang Asif. Kembali para pemirsa, tendangan bebas sudah dilakukan seorang Agung dari Garuda Jaya Siasem. Asif yang dituju, masih Asif. Siapa yang diarahkan langsung bek kanan mencoba menguasai. Terlihat satu suplai bola dari Bayu, pendek saja. Terlihat kita saksikan masih ada Bayu di sana. Nampaknya siapa yang dituju langsung ke tengah, diarahkan ke belakang. Jatuh dalam kekuasaan seorang pemain nomor punggung 14 Aziz. Masih Aziz dari Garuda Jaya Siasem. Apa yang terjadi kurang sempurna. Satu bek tengah dari Samudra Jaya, bola liar meninggalkan arena pertandingan. Sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Asep melakukan sebuah lemparan, langsung dilakukan di sana oleh Jalu kerjasama, dihubungkan lewat Aziz kepada rekannya. Terlihat bagaimana Bayu, masih Bayu kerjasama dengan seorang Jalu, kapten kesebelasan dari Garuda Jaya Siasem. Apa yang terjadi para pemirsa? Umpan lambung, sebuah sontekan manja, namun salah satu pemain nomor punggung 9 Wisnu kembali jatuh dalam kekuasaan Samudra Jaya. Umpan lambung, ada Pelu, cukup berbahaya. Masih Pelu. Satu umpan tarik, kembali mampu diselamatkan oleh seorang Jalu. Diangkat sekulit untar melambung, jatuh kembali lewat sektor kiri di sana. Ada seorang Akbar, kembali umpan pendek. Imam sang jenderal lapangan Samudra Jaya, angkat sekulit untar berdiri. Seorang Pelu, satu peluang. Apa yang terjadi di sana? Kembali menghasilkan tendangan penjuru dari Samudra Jaya. Di sana ada seorang Zaki menata sekulit bundar para pemirsa. Kita saksikan dalam tendangan penjuru pendek saja. Imam mencoba tengok langsung saja. Ada seorang Zaki kebelut dalam sebuah retakan rumah tangga, terus menekan anak-anak Samudra Jaya Pulau Gading di sana kerjasama dengan pemain nomor punggung 6. Terlihat kita saksikan ada seorang Alma kembali passing. Pelu terpleset di sana, dipressing dengan baik oleh salah satu pemain dari Garuda Jaya Siasem, ada seorang Asif. Kembali ke pertandingan para pemirsa, pergerakan dari seorang Obed pendek saja, langsung hakam kembali bekerja sama dengan rekannya seorang Denis. Masih Denis yang sementara ini menjadi top skor dari turnamen Open Terlangu tahun 2025. Kembali saudara, nampaknya masih dari kesebelasan Samudra Jaya mencoba apa yang terjadi. Sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Samudra Jaya. Baik para pemirsa, what happened, apa yang terjadi di sana? Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Ada Asif kembali, satu tendangan bebas ataukah lemparan ke dalam? Lagi-lagi kartu yellow dikeluarkan untuk salah satu pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading para pemirsa. Satu tendangan bebas untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem di sana. Nampaknya terlihat di pagar betis dua pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading yang didukung bersama anak rantau luar negeri dan Capro Chandra Group dan juragan tua, juragan muda Pulau Gading, Pulau Lampes.
Kembali ke pertandingan para pemirsa. Satu tendangan bebas untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem di pagar betis, dua pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading. Kita saksikan dalam tendangan bebas ini cukup berbahaya, kembali hanya menggetarkan jala gawang dari Samudra Jaya Pulau Gading yang dijaga ketat oleh seorang Amri. Amri melakukan sebuah tendangan gawang langsung diarahkan kepada Imam. Salah satu kapten belasan Samudra Jaya dihubungkan langsung, ada seorang Nanto. Masih Nanto pendek, kembali passing dilakukan dari kesebelasan Samudra Jaya, namun mampu dipotong dengan baik. Sebuah pemotongan yang baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Garuda Jaya. Langsung saja akselerasi yang baik dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem lewat sektor kanan, mencoba mengejar-ngejar si kulit bundar, bagaikan mengejar-ngejar, dikejar oleh Bang Mekar, saudara. Kembali dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Garuda Jaya Siasem di bawah asuhan Bung Didi tentunya sore hari ini. Kita saksikan satu pemain sektor kiri dari Samudra Jaya terlihat luar biasa, satu pengawalan, sebuah syuting dilangsung. Apa yang terjadi para pemirsa yang merasa memiliki yang merasa memiliki sepeda mobil Kijang Innova dengan nomor seri E1776CS di sebelah barat selatan, lampunya masih menyala, barangkali tekor nanti akhirnya ya. Baik, kita kembali ke pertandingan para pemirsa. Mundur beberapa langkah seorang Aji Bayu, angkat si kulit bundar di daerah jantung pertahanan, mampu ditanduk, di-heading dengan baik. Ada seorang Nanto, masih Nanto di pressing dengan baik oleh salah satu hakam di sana. Jatuh kembali back kiri dari kesebelasan Samudra Jaya, melakukan satu manuver. Sebuah handsball dilakukan oleh pemain nomor punggung 14. Asis di sana, tendangan bebas untuk Samudra Jaya Pulau Gading. Pendek di sana, Nanto yang dituju. Apa yang terjadi Nanto? Langsung pelu, masih pelu, kurang sempurna sebuah kontrol. Oh, mampu dibaca oleh pemain-pemain barisan belakang dari Garuda Jaya Siasem para pemirsa. Kembali kita saksikan nampaknya lagi-lagi apa yang terjadi di sana. Satu lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas, kita saksikan apa yang terjadi para penonton. Tentunya skor masih 0-0 di babak yang pertama sore hari ini antara Garuda Jaya Siasem dengan Samudra Jaya Pulau Gading Pulau Labes. Langsung angkat si kulit bundar, tendangan bebas dari Garuda Jaya Siasem mampu ditanduk dengan baik, mencoba menekan anak-anak Samudra Jaya lewat kaki Nanto, diarahkan, maksud kurang sempurna. Sebuah kontrol bola yang dilakukan oleh seorang Nanto hingga si kulit bundar meninggalkan arena pertandingan. Sebuah lemparan ke dalam para pemirsa, angkat sudah, mencoba pemain nomor punggung 17, ada salah satu pemain di sana, tentunya ada seorang Aryo. Masih Aryo, kembali salah satu pemain dari Samudra Jaya berusaha mencari peluang, mencari sisi ruang, masih dikuasai umpan pendek dilakukan di sana. Sebuah ketepatan umpan yang sangat presisi apa ya, ketepatan. Kita saksikan nampaknya sebuah umpan tarik mampu diblok dengan baik oleh pemain dari Garuda Jaya Siasem. Lemparan ke dalam, kita saksikan nampak di sana terlihat bagaimana seorang Akbar langsung Imam arahkan, masih terlihat jatuh dalam kekuasaan seorang Zaki. Masih Zaki dipres dengan baik oleh dua pemain dari Garuda Jaya Siasem. Si kulit bundar keluar, lemparan ke dalam dari Garuda Jaya Siasem, diarahkan di sana ada seorang Aryo berusaha dari kesebelasan Garuda Jaya, namun terlihat kita saksikan ada Aan di sana mampu mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Garuda Jaya. Sekarang mencoba menguasai lewat kaki dari seorang Aryo, langsung umpan lambung ke tengah. Kembali terlihat bagaimana Agung mampu dipatahkan oleh dispensif pertahanan dari Samudra Jaya. Jatuh si kulit bundar dalam kekuasaan Aji Bayu di sana. Masih Aji Bayu arahkan bek kanan dari Garuda Jaya, tengok-tengok mencari rekan. Nampaknya angkat si kulit bundar melambung ke tengah, mampu dikendalikan oleh seorang Obed langsung ngeserong di sana. Terjadi pengeserongan saudara dan si kulit bundar keluar.
Satu lemparan ke dalam kita saksikan dari kesebelasan Samudra Jaya. Ada Pelu, masih Pelu, masih Pelu terlihat kita saksikan, arahkan ke belakang, melambung sekarang, serangan balik, namun kembali mencoba mengejar. Terlihat Yayan hingga jatuh dalam pelukan seorang Aji Bayu si kulit bundar, angkat kembali jauh di atas awan sana. Nampak sebuah heading dilakukan oleh salah satu akbar pemain dari Samudra Jaya. Terlihat Nanto mencoba menguasai si kulit bundar. Nanto pendek saja kerjasama dengan rekannya seorang Saki, namun lagi-lagi terlihat jatuh dalam kekuasaan Imam. Umpan terobos, umpan datar. Apa yang terjadi? Ada kapten kesebelasan seorang Jalu, tarik ke belakang, bek kanan mengarahkan melebar, bek kiri mencoba menguasai, sangat berbahaya. Ada Pelu di sana, kembali jatuh dalam kekuasaan seorang Asik. Apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah pelanggaran dari pemain lawan tentunya, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Sudah dilakukan kembali. Ada Jalu, kapten kesebelasan, berbagi si kulit bundar dengan seorang Asik. Nampak lagi-lagi seorang Jalu. Siapa yang dituju? Tekanan dari kesebelasan Samudra terus nampaknya menekan pertahanan dari kesebelasan Garuda Jaya. Jatuh dalam kekuasaan Aziz. Nampaknya pemain nomor punggung 8 ada Jalu di sana. Angkat kembali lewat kapten kesebelasan dari Garuda Jaya. Mencoba berusaha pemain nomor punggung 11 seorang Obed. Namun kembali sebuah kontrol bola, komunikasi yang kurang baik dilakukan pemain nomor punggung 7 seorang Denis. Masih Denis, kandas dipatahkan pemain dari Samudra Jaya di sana. Jatuh dalam kekuasaan Pelu, si kulit bundar bergerak maju ke depan, sodorkan saja umpan silang yang baik, jatuh kembali, bergerak seorang Alma. Alma, umpan crossing, sebuah peluang. Aji Bayu dalam tatapan pandangan dan jangkauannya. What happened? Apa yang terjadi di sana? Segandung. Baik para pemirsa, tentunya lagi-lagi di sana terlihat ada jeritan apa di sana. Mak-mak kaum Hawa, ras terkuat di dunia, jerit-jerit membuat saya kaget. Kita saksikan para pemirsa. Oh, fans berat dari seorang Aji Bayu. Terima kasih. Kita kembali para penonton, sebuah heading. Terlihat duel udara, mampu kembali angkat si kulit bundar melambung para pemirsa. Nampak si kulit bundar keluar meninggalkan arena pertandingan. Sebuah lemparan ke dalam. Ada seorang Asif yang akan melakukan satu lemparan ke dalam. Terlihat diarahkan langsung oleh seorang Aziz, menguasai tengok-tengok mencari rekan siapa yang dituju di sana. Nampaknya sebuah umpan yang dilakukan oleh seorang Aziz pada rekannya Aryo masih dikuasai tentunya. Terlihat, kita saksikan bagaimana timnas Indonesia harus mengalahkan Irak 2-0 saudara. Kalau tidak lolos Piala Dunia. Kita saksikan apa yang terjadi. Terlihat sebuah pelanggaran ataukah, kita saksikan di sana. Tapping. Ya. Kepaduk dewek. Baik, terlihat juru keker sedang melakukan terus TikTok lab, spill DM, polo. Kita saksikan para pemirsa what happened, apa yang terjadi di sana. Tentunya sebuah tendangan bebas, free kick bahasa Inggrisnya. Salah satu pemain mundur beberapa langkah dari Samudra Jaya. Nampaknya masih terlihat, kita saksikan dari Samudra Jaya back tengah, angkat si kulit bundar ngeserong seorang Pelu. Kita saksikan mencoba mengejar. Langsung ya, punya ketiba dari mata yang angel. Kok asap kayak teman. Kita saksikan para pemirsa, tentunya salah satu pemain keluar kembali si kulit bundar. Sebuah lemparan ke dalam dilakukan oleh Samudra Jaya. Ada seorang Denis, kita saksikan sementara menjadi top skor sementara saudara. Apa terjadi? Seorang Pelu di pressing dua pemain dari Garuda Jaya. Masih Pelu. Apa terjadi? Melewati satu dua pemain, jatuh dibantu rekannya. Di sana seorang Nanto pendek saja. Ada pemain nomor punggung 9 keluar si kulit bundar. Lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam. Kembali pemain nomor punggung 8 di sana, ada seorang Akbar langsung ditanduk dengan baik, mencoba mengejar lewat pemain nomor punggung 16 Agung.
cukup berbahaya, sebuah counter attack atau serangan balik dari sebelah. Oh, diarahkan kembali ke belakang tentunya. Kita saksikan nampaknya masih dari sebelah Samudra Jaya, ibarat catur mundur untuk mengatur langkah tentunya para pemirsa. Kita saksikan sebuah pelanggaran tentunya, dan kini tendangan bebas untuk Garuda Jaya Siasem. Satu kartu yellow dikeluarkan dari wasit Bung Sarindo APP terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Samudra Jaya. Apa yang terjadi para pemirsa? Oh, terlihat dua kartu kuning nampaknya hingga kartu merah atau bahasa Inggrisnya red ya. Red. Baik para pemirsa tentunya. Baik. Tentunya kita kembali ke pertandingan. Pemain nomor punggung 6 di sana seorang Alma tentunya mendapatkan kartu merah. Dan sementara tersisa 10 pemain. Kita saksikan para pemirsa, mundur beberapa langkah seorang Jalu, langsung angkat, terjadi sebuah pelanggaran tentunya, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Baik para pemirsa, tentunya di papan skor terlihat masih 0-0 para pemirsa. Kita kembali ke pertandingan, terlihat nampaknya sebuah tendangan bebas dari kesebelasan Samudra Jaya, mencoba membagi skill bundar. Sisa kami mohon yang menyalakan flare jangan dinyalakan dulu mas, mengganggu pernapasan mas. Tolonglah hargai para pemain, para penonton yang punya anak kecil. Saya sendiri sesak napas kok. Mohon maaf mas. Kita saksikan nanti flare nanti kalau sudah habis pertandingan maksudnya. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa. Salah satu pemain dari kesebelasan Garuda Jaya mencoba melebar. Pelu memotong lewat tandukan Pelu. Kita saksikan bergerak naik di daerah jantung pertahanan. Mencoba pemain nomor punggung 9. Terlihat sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nampak apa yang terjadi di sana? Seorang Jalu mewakili di sana saudara. Terlihat Jalu, kapten kesebelasan angkat sekali bundar, mencoba lewat sektor kanan. Serangan kita saksikan dari kesebelasan Garuda Jaya, sebuah umpan tarik tadi, namun ada back tengah. Seorang Basna tadi sebagai dispensif pertahanan dari Samudra Jaya Pulau Gading, ada Pelu. Kita saksikan para pemirsa, di sana terlihat ada seorang Asik. Tentunya langsung kerjasama angkat sikil bundar melambung lewat sektor kanan. Pergerakan dari Garuda Jaya Siasem dipressing oleh seorang Imam, jatuh dalam kekuasaan Imam kembali diarahkan cukup baik. Satu akurasi akselerasi yang dilakukan pemain-pemain Samudra Jaya, tengok-tengok mencari rekan. Memang satu tadi sudah di kartu merah seorang Alma. Ini pergerakan nomor punggung 7 ada Yayan pendek, mencoba di sana ada Wisnu. Masih Wisnu angkat, siapa yang dituju Wisnu, hingga jatuh dalam pelukan seorang Aji Bayu. Dilemparkan sikil putar para pemirsa. Jalannya putaran perempat final atau 8 besar hari yang pertama. Samudra Jaya Pulau Gading dengan Garuda Jaya Siasem. Terlihat angkat kembali umpan lambung di daerah jantung pertahanan Samudra Jaya, ada Basna. Apa yang terjadi? Kembali mencoba terus menekan seorang Denis. Apa yang terjadi para pemirsa? Kita saksikan di sana Samudra Jaya lewat pemain nomor punggung 9 diarahkan kembali. Kita saksikan bagaimana pergerakan dari seorang Wisnu, masih Wisnu bersama Wisnu dengan rekannya. Kita saksikan nampaknya gerakan 378 alias penipuan di sana. Langsung umpan pendek jatuh dalam kekuasaan Yayan. Sebuah sobek luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Jangan apa yang terjadi, jangan langsung liwat pecah pesam-pesam pengen dicacak saudara. Kita saksikan sebuah peluang emas membentur
daripada Mister Gawang. Satu serangan yang sangat berbahaya. Garuda Jaya terlihat Dennis, peluang didapatkan di sana. 3 pemain dari Samudra Jaya bergerak cepat mengamankan tekanan yang dilakukan seorang Dennis. Baik para pemirsa, tentunya terlihat kembali dalam kekuasaan Samudra Jaya Pulau Gading. Dihubungkan tentunya pemain nomor punggung 3, terlihat ada seorang Nanto, masih Nanto, langsung arahkan kerjasama dengan rekannya Wisnu. Dipatahkan Sigulit Bundar, terlihat Imam bergerak, duel udara masih dikuasai. Duel udara tandukan heading dari seorang Jalu bergerak luar biasa, melesat begitu cepat. Jalu naik turun, bahasanya fluktuasi naik turun. Kita saksikan pemain nomor punggung 18 mencoba, ada seorang Agung Suboban, tarik lagi-lagi, dibiarkan saja mengejar Sigulit Bundar, menguasai sekarang dari Samudra Jaya Pulau Gading. Umpan pendek bergerak kembali mencari rekan siapa yang dituju. Nampak jatuh Sigulit Bundar dalam kekuasaan Samudra Jaya. Di sana ada Yayan, masih Yayan para pemirsa, kurang sempurna satu umpan maksudnya. Yayan pada rekannya di sana seorang Wisnu para pemirsa. Kembali tekanan terlihat dari Garuda Jaya lewat Agung, pendek saja lewat sektor kanan, masih mencoba menguasai umpan crossing. Sebuah peluang dilakukan Garuda Jaya di daerah jantung pertahanan dari kesebelasan Samudra Jaya. Jalu sekarang, umpan pendek Jalu, begitu tenang seorang Obed. Nampaknya kembali terlihat di sana Asip yang namanya menyerupai Camat Brebes. Asip sama saja. Angkat Sigulit Bundar dan kini meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam para pemirsa untuk kesebelasan dari Garuda Jaya Siasem. Kembali lemparan ke dalam, ada Jalu, tengok di sana, arahkan pendek saja, langsung tarik ke belakang dalam kekuasaan seorang Bayu. Kembali dihubungkan lewat rekannya, masih lakukan sebuah kerjasama lewat umpan-umpan pendek, menyisir, melakukan pergerakan ke depan di daerah jantung pertahanan Samudra Jaya. Sebuah sontekan manis manja, manis seperti wajahmu. Kita saksikan Agung langsung umpan pendek, angkat maksud, dipotong dengan baik, kembali dibuang Sigulit Bundar. Kita saksikan para pemirsa sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Garuda Jaya Siasem. Baik para pemirsa, sore hari ini Bapak Guru Haji Sobikun rokok twist Simoni ceplek kita saksikan. Nampaknya membawa rokok twist. Kita kembali ke pertandingan. Terlihat pemain nomor punggung 2 dari kesebelasan Garuda Jaya. Di sana ada seorang Asip kerjasama pemain nomor punggung 17 Aryo. Apa yang terjadi sangat berbahaya. Dennis, sebuah tembakan Dennis mampu dibayang-bayangi 2 pemain dari Samudra Jaya hingga jatuh dalam pelukan seorang Amri. Ditimang-timang oleh Amri, salah satu penjaga gawang dari Samudra Jaya Pulau Gading, Pulau Lampes. Masih berlangsung tentunya jalannya pertandingan babak yang pertama para pemirsa. Angkat duel udara di sana. Kembali Garuda Jaya Siasem mencoba mengejar Sigulit Bundar lewat Asip, bek kiri yang luar biasa tentunya. Naik turun di sana. Seorang Asip angkat kembali, lambung dilakukan oleh seorang Jalu kepada rekannya. Pergerakan dari seorang Agung, masih Agung terlihat. Maksudnya di sana kita saksikan bagaimana seorang Sonep, masih Sonep. Apa yang terjadi hingga jatuh diplangkroki Sigulit Bundar oleh seorang Amri di sana. Baik para pemirsa, tentunya masih pendek saja dilempar oleh seorang Amri kepada rekannya dari pertahanan ke Samudra Jaya. Jatuh dalam kekuasaan Imam langsung diarahkan, mencoba Samudra Jaya kerjasama. Lagi-lagi Imam yang dituju, masih Imam melewati satu pemain, kerjasama yang baik dengan rekannya seorang Nanto melebar membelah lapangan terang. Pelu sekarang kita saksikan, masih Pelu tengok mencari rekan, masih Pelu. Kita saksikan saudara, terlihat pendek saja kerjasama dengan seorang Wisnu. Terlihat sebuah peluang. Apa yang terjadi para pemirsa? Nampaknya 3 pemain dari Garuda Jaya Siasem mengamankan gerakan dari anak-anak Samudra Jaya Pulau Gading. Mencoba berlari di sana seorang Sonep, masih Sonep.
masih sonat terlihat kita saksikan bersama dengan rekannya pemain nomor punggung 17 Aryo langsung arahkan seorang Bayu kembali masih mencoba Garuda Jaya Siasem sebuah sontekan manja umpan statue namanya setelan cuek dari Dennis angkat kembali crossing dilakukan berdiri seorang Agung masih Agung mampu mengendalikan dengan baik dikuasai langsung bersama di sana seorang Asep masih Asep akan langsung syuting atau diberikan pada rekannya terlihat terhenti Jalu di sana masih mencari sisi ruang sebuah sontekan manja dari seorang pemain nomor punggung 17 Aryo mampu lagi-lagi dipatahkan melambung si kulit bundar. Kita saksikan di sana seorang Saki mencoba bergerak maju ke depan masih Saki melewati 1 2 3 pemain 2 racik kerep kandang ayam selana karep semua tuntuyan saudara. Peluang padahal di sana. Bagaimana dengan tenangnya seorang Saki tadi mencari celah, mencari ruang tentunya dengan gaya ular sama melilit tapi tidak beracun saudara. Kita saksikan pergerakan dari seorang Saki kembali jauh dari bidang sasaran yang dijaga ketat oleh Aji Bayu. Skor masih 0-0 para pemirsa. Kita kembali terlihat pemain nomor punggung 16 dari Garuda Jaya mencoba hakam langsung pendek di sana ada seorang Asif. Masih Asif angkat sekulit bundar melebar maksudnya umpan datar dari seorang Asif. Bergerak tengok seorang Sonep di sana. Bersama ada seorang Jalu. Kembali Asif langsung umpan pendek lewat sektor kiri seorang hakam langsung umpan lambung di daerah jantung pertahanan berdiri. Satu pemain dari sebelasan Garuda Jaya cukup berbahaya Basna. Sontekan manja tadi dilakukan Basna jatuh dalam kekuasaan seorang Yayan angkat sekulit bundar para pemirsa cukup berbahaya kembali overhead bahasa Inggrisnya Jare Bukartoyo lebih dari atas kepala meninggalkan arena pertandingan arahnya apa kita saksikan nampaknya satu lemparan ke dalam untuk sebelasan Samudra Jaya ada Pelu kita saksikan Pelu satu lempar ke dalam dari Pelu diarahkan ke seorang pemain nomor punggung 9 Wisnu Pelu mesrong di sana. Denny sengaja apa yang terjadi jatuh dalam kekuasaan Aji Bayu langsung diarahkan pendek saja mencoba pertahanan dari Garuda Jaya di sana dan seorang Jalu peluit panjang dibunyikan bertanda jalannya pertandingan babak yang pertama berakhir. Dan juragan muda, juragan tua, Pulau Gading, Pulau Lampas, saudara. Terlihat masih tertata rapi sekulit bundar para pemirsa. Mari kita saksikan kembali lewat pandangan mata Anda lanjutan jalannya pertandingan babak yang kedua sore hari ini. Kita saksikan para pemirsa pemain nomor punggung 9 ada Wisnu di sana. Dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading kembali membentuk formasi di sana. Kita saksikan nampaknya lanjutan jalannya pertandingan babak yang kedua. Baiklah para penonton, tentunya kita saksikan tinggal beberapa menit jalannya pertandingan akan segera dimulai. Terlihat kamera drone di sana tentunya terus mengawasi. Tentunya kita saksikan kamera drone kayak pak perang. Kita saksikan di sana satu umpan pendek, satu sentuhan bola yang pertama lewat kaki Wisnu dari Samudra Jaya Pulau Gading langsung diarahkan di sana ada Aan. Umpan lambung di daerah jantung pertahanan kesebelasan Garuda Jaya terlihat melebar. Dan saksikan Garuda Jaya mencoba lewat skill individu yang dilakukan. Oh, diarahkan pendek saja. Ada Aryo bersama tanpa ada pressing. Terlihat kita saksikan pergerakan dari Asis langsung dihubungkan di sana dengan seorang pemain Sonep. Masih apa terjadi saudara? Mampu dipatahkan. Ada seorang Imam, ada Saki di sana. Masih Saki diblok dengan baik. Oh, terlihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh seorang Aryo. Tendangan bebas para pemirsa untuk kesebelasan dari Samudra Jaya Pulau Gading. Imam sudah melakukan sebuah tendangan bebas. Langsung saja pergerakan dari seorang Saki sang kreator. Cukup berbahaya. Luar biasa.
satu sontekan manja yang langsung saja pergerakan dari seorang Zaki sang kreator cukup berbahaya, luar biasa. Satu sontekan manja yang dilakukan oleh seorang Zaki tadi sulit terbaca para pemirsa lewat tatapan dan pandangan dari seorang Aji Bayu. Luar biasa memang membentur daripada tiang masuk ke dalam robek Celegawa dari Garuda Jaya, berubah kedudukan menjadi 1-0 lewat kaki Zaki. Terlihat para pemirsa tentunya sore hari ini skor berubah di babak yang kedua lewat Samudra Jaya. Garuda Jaya Siasem kita saksikan nampaknya masih lewat satu pergerakan dari Garuda Jaya lewat kaki Asip pendek saja lewat kocekan manis, sebuah crossing umpan tarik, namun lagi-lagi mampu di-heading di sana oleh seorang Aan. Apa yang terjadi para pemirsa? Di medis untuk siap-siap menunggu perintah wasit, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun atas pemain dari Garuda Jaya Siasem, mudah-mudahan bisa pulih kembali. What happened, apa yang terjadi di sana para pemirsa? Sebuah tendangan bebas ataukah kita saksikan keputusan wasit? Kita saksikan para pemirsa. Skor tipis sementara 1-0 memimpin sementara kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Baik, kita saksikan para pemirsa sebuah tendangan bebas dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Nampak di atas skrip Twitter ada Agung ataukah siapa di sana? Tidak terlihat lewat tatapan saya. Kita saksikan Agung nampaknya akan melakukan sebuah tendangan bebas dari arah sektor kiri. Kembali kemelut mampu dipatahkan oleh seorang Imam. Pergerakan dari seorang Zaki para pemirsa, 1 km per jam lari seorang Zaki, langsung diarahkan serangan balik, sebuah sprint yang dilakukan di sana. Ada seorang Nanto dikawal ketat, ada Jalu. Apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Samudra Jaya Pulau Gading. Kita saksikan ada seorang Nanto yang akan melakukan sebuah tendangan bebas ataukah siapa di sana? Kita saksikan para pemirsa, terlihat Nanto, oh rekanya ada seorang Imam sang jenderal lapangan dari Samudra Jaya Pulau Gading yang akan melakukan sebuah tendangan bebas. Nampaknya apa yang terjadi di sana masih dihadapi skrip bundar oleh salah satu kapten kesebelasan Samudra Jaya, ada Imam. Kita saksikan dalam tendangan bebas ini dari kesebelasan Samudra Jaya. Baik para pemirsa, untuk besok sore kembali kami ingatkan, Putra Trate Krasa harus bertemu dengan Persekal Kalilungi. Sebuah tendangan bebas di pagar betis, dua pemain dari Imam mampu jatuh dalam pelukan seorang Aji Bayu. Kembali para pemirsa tentunya terlihat di timang-timang skrip putar angkat sudah melambung. Apa terjadi para pemirsa? Sebuah kembali tandukan dari Samudra Jaya, sebuah sentekan manja. Apa yang terjadi? Ada Jalu membiarkan saja komunikasi yang baik dilakukan di sana dengan seorang Aji Bayu. Dilemparkan skrip putar para pemirsa. Garuda Jaya Siasem sekarang mencoba menguasai, menekan jantung pertahanan dari Samudra Jaya lewat satu pemain di sana. Nampaknya langsung saja dihadang oleh salah satu sontekan kembali dilakukan oleh Garuda Jaya. Ada Basna. Apa yang terjadi para pemirsa? Dan ini melahirkan sebuah tendangan gawang untuk kesebelasan dari Samudra Jaya. Tendangan gawang para pemirsa ditata skrip bundar oleh Amri, salah satu penjaga palang pintu terakhir dari kesebelasan Samudra Jaya. Kita saksikan nampaknya pendek saja dari seorang Amri. Mencoba Garuda, oh maksudnya Samudra Jaya, angkat skrip bundar lewat pertahanan dari kesebelasan Samudra Jaya. Membangun serangan Samudra Jaya lewat Nanto. Masih Nanto tengok-tengok mencari rekan. Bersama yang cukup baik dilakukan di sana. Sebuah sprint yang dilakukan oleh seorang Zaki. Masih Zaki kita saksikan. Langsung umpan pendek mampu dipotong dengan baik, diambil kembali Samudra Jaya. Mencoba Garuda Jaya Siasem kita saksikan. Langsung umpan pendek, mencoba pemain nomor punggung 11 di sana.
Nampaknya ada seorang Obed kerjasama yang baik dihubungkan langsung dengan seorang Sonep langsung ke tengah. Terlihat bagaimana seorang Dennis. Apa yang terjadi para pemirsa? Kembali masih dalam kekuasaan di sana, terlihat bagaimana seorang Sonep. Apa yang terjadi? Pergantian pemain dari Garuda Jaya Siasem. Keluar 16 Hamkam, masuk 6 Thomas. Sedang ditangani tim medis. Nampaknya Yayan di sana, salah satu pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading. Baik para pemirsa, sambil menunggu lanjutan pertandingan, besok sore ingat dan catat, Putra Tratek Rasa harus bertemu dengan lawannya kesebelasan dari Persekal kali ini. Nampak sedang ditanduk oleh panitia tentunya, salah satu pemain Yayan. Nampaknya tidak mungkin melanjutkan kembali ataukah masih sanggup. Kita saksikan saudara, sedang ditangani oleh salah satu tim medis. Kita saksikan, jangan lupa untuk besok sore para penonton ingat, kesebelasan dari Putra Tratek Rasa harus bertemu dengan lawannya kesebelasan dari Persekal kali ini. Para pemirsa tentunya kembali sedang ditangani oleh salah satu tim medis dari panitia dan dari tim kesehatan Puskesmas Pemaron tentunya. Kita kembali ke pertandingan. Terlihat ada seorang Amri, penjaga gawang dari Samudra Jaya, menata skrit Bundar. Kita saksikan mundur beberapa langkah salah satu pemain dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Satu pemain di sana ada seorang Jalu. Lewat sebuah umpan yang sangat manis dan empuk tentunya, seorang Asep lakukan pergerakan, lagi-lagi ditanduk dengan baik. Sentekan manja, Jalu yang dituju lewat salah satu pemain, ada Sonep di sana. Baik, kita saksikan, nampaknya masih dikuasai dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Mencoba ada Sonep, masih Sonep langsung diarahkan melebar. Terlihat pemain yang baru masuk di sana, seorang Thomas tentunya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah pelanggaran, kartu kuning dikeluarkan dari wasit Bung Zarinto terhadap salah satu pemain dari Garuda Jaya. Dan kini satu tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading para pemirsa. Baik para penonton, kita saksikan nampaknya terjadi sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Kita saksikan satu tendangan bebas di sana, ada seorang Imam, salah satu kapten kesebelasan dari Samudra Jaya. Nampaknya sedang mencari rekannya siapa yang akan dituju. Kita saksikan masih seorang Imam langsung angkat skrit Bundar lewat salah satu pemain Imam di sana. Sebuah tandukan, apa terjadi, mencoba dipatahkan kembali lewat pemain-pemain Garuda Jaya. Ada Asip, mencoba Asip bersama dengan rekannya, namun kembali kurang sempurna, jatuh dalam kekuasaan Akbar ke tengah. Ada seorang Saki, apa yang terjadi, saudara, jatuh dalam pelukan seorang Aji Bayu, penjaga palang pintu terakhir dari Garuda Jaya. Garuda Jaya Siasem, saksikan langsung diarahkan lewat ada Jalu di sana. Terlihat melebar satu umpan dari Garuda Jaya Siasem para pemirsa. Nampaknya masih pergerakan dari Garuda Jaya Siasem terus menyisir lewat sektor kiri. Langsung saja dikawal ketat oleh beberapa pemain-pemain Samudra Jaya. Dan kini membuahkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari tendangan bebas para pemirsa untuk kesebelasan tendangan bebas. Kita saksikan di sana mundur 1, 2, 3 langkah dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem para pemirsa. Bagaimana nampaknya bertolak pinggang salah satu pemain dari Garuda Jaya Siasem. Kita saksikan, nampaknya kita saksikan satu tendangan bebas. Garuda Jaya Siasem melakukan sebuah tendangan bebas kebelut dalam sebuah prahara rumah tangga Samudra Jaya lewat pemain nomor punggung 13 Sonep, namun jatuh dalam pelukan seorang Amri.
memetik Sigilip Bundar tadi dan sedang dipelakroki Sigilip Bundar di sana. Dan tanduk lagi. Ganti Pak, ganti. Selamat datang Bapak. Baiklah. Sedang ditangani oleh tim medis dari panitia dan Puskesmas Kemarun Brebes. Lagi-lagi ditanduk keluar salah satu pemain dari Samudra Jaya. Baik para penonton sportivis, sementara kesebelasan Samudra Jaya memimpin sementara. Dan terlihat nampak apa yang terjadi di sana. Kembali ditimang-timang Sigilip Bundar oleh seorang Amri, penjaga gawang dari kesebelasan Samudra Jaya. Jalu dalam headingnya yang luar biasa kembali dipancal Sigilip Bundar oleh Imam di sana, mencoba Garuda Jaya Siasem. Masih Sigilip Bundar jatuh dalam kekuasaan Garuda Jaya Siasem, melebar, nampaknya dikuasai lewat sektor kiri. Ada Asip atau siapa di sana? Masih Asip tentunya, masih Asip. Kita saksikan apa yang terjadi, mencoba mencari celah kembali. Langsung saja diarahkan ke tengah, jatuh dalam kekuasaan Sonep kembali, luar biasa. Lagi-lagi Samudra Jaya Pulau Gading membangun serangan balik. Langsung ada seorang pemain nomor punggung 11 Saki. Kembali secara sebuah pelanggaran dan kembali Pergantian pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading. Keluar 7 Yayan, masuk 19 Mario. Mundur beberapa langkah seorang Imam, salah satu kapten belasan dari Samudra Jaya. Lapangannya ke Mebul Bung Hartoyo. Kita saksikan nampaknya terlihat pemain nomor punggung 8 di sana. Pergerakan dari seorang Akbar, namun apa yang terjadi? Kembali lagi-lagi tendangan bebas untuk Garuda Jaya Siasem. Baik para pemirsa, skor sementara 1-0 skor tipis. Sementara memimpin kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Jatuh dalam kekuasaan Jalu, langsung saja Asip yang dituju. Langsung terjadi dua-duanya ngesrong di sana. Terlihat, kita saksikan bagaimana ada seorang Pelu tentunya. Masih Pelu yang dituju. Oh bukan, ada Plasna langsung diarahkan. Serangan balik. Seorang Saki mencoba mengejar Sigilip Bundar. Masih Saki kita saksikan, masih Saki di sana. Masih Saki kita saksikan melewati. Oh masih sebuah pelanggaran tentunya, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan dari Samudra Jaya Pulau Gading para pemirsa. Iya bener. Jangan lupa para penonton, sekali lagi besok sore jalannya putaran perempat final hari yang kedua. Putra Pratek Rasak dipertemukan dengan kesebelasan Persekal Kalilingi. Baik para penonton, terjadi sebuah tendangan bebas pendek saja. Ada seorang Saki. Kita saksikan di sana kerjasama dengan rekannya, seorang Nanto langsung pendek kemelut dalam sebuah prahara rumah tangga. Ada salah satu pemain Obet kembali naik ke atas. Pemain-pemain mencoba dari Garuda Jaya Siasem lewat skill individu yang dilakukan oleh seorang Asip. Langsung diarahkan di sana. Lah satu pemain melakukan sebuah kocekan, namun apa yang terjadi? Membuahkan corner kick untuk kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Baik para pemirsa, di sana salah satu pemain dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem menata Sigilip Bundar, akan melakukan sebuah tendangan penjuru para pemirsa. Tendangan penjuru dari Garuda Jaya Siasem, kebelet peluang kembali. Heading yang dilakukan dibiarkan saja oleh salah satu pemain dari Garuda Jaya. Thomas terlihat maju di sana. Nampak terjadi sebuah lemparan ke dalam. Ada seorang Aryo kembali melebar. Oh, umpan lambung maksudnya. 3 pemain bahkan diarahkan lewat tandukan cukup berbahaya. Pemain nomor punggung 14 masih bisa mengamankan dengan baik seorang Aziz diarahkan. Aryo kembali, Aziz cukup berbahaya. Hampir saja tadi kembali sesuai tentunya sebuah pelanggaran dan kartu yellow dikeluarkan untuk salah satu pemain Garuda Jaya Siasem di sana, seorang Aryo.
Tendangan bebas untuk Samudra Jaya lewat kapten kesebelasan Imam di sana pendek saja, masih Imam kembali yang dituju, jatuh dalam kekuasaan Nanto, masih Nanto dikawal ketat dua pemain dari Garuda Jaya. Imam mencoba mengambil, langsung angkat segelit bundar lewat pemain nomor punggung 5 di sana. Ada seorang Aan, pergerakan yang cukup membahayakan, tekanan dari anak-anak Samudra Jaya di daerah jantung pertahanan. Ada seorang Zaki, apa yang terjadi? Peluang didapatkan di sana. Namun kembali apa yang terjadi, masih dalam kekuasaan Garuda Jaya Siasem, langsung diarahkan ke Jalu, masih Jalu kapten belasan, umpan pendek langsung lewat skill individu yang dilakukan oleh seorang Asif memang luar biasa, naik turun di sana, angkat si kulit bundar, peluang satu tandukan, kembali satu tembakan yang luar biasa tadi dilakukan oleh seorang Thomas atau siapa di sana. Kembali terjadi sebuah tendangan gawang para pemirsa untuk kesebelasan Samudra Jaya. Skor tipis sementara para pemirsa 1-0 untuk kesebelasan Samudra Jaya. Pulau Gading memimpin sementara. Masih berlangsung para pemirsa jalannya pertandingan babak yang kedua. Jangan lupa untuk besok sore Putra Karate Krasak bertemu dengan Persekal Kalilingi. Angkat sebelum bundar melambung, heading yang dilakukan oleh seorang kapten kesebelasan Jalu di sana. Mencoba Jalu mempressing pergerakan dari seorang Zaki. Masih Zaki di sana. Apa yang terjadi para pemirsa? Kembali apa yang terjadi para pemirsa? Sebuah tendangan bebas untuk Garuda Jaya Siasem. Pendek saja kita saksikan di sana. Bayu langsung mengarahkan lewat sektor kiri. Pergerakan dari back kiri kesebelasan Garuda Jaya kerjasama dengan Asif, masih Asif di sana, masih Asif dikawal ketat dua pemain. Mencoba ada Pelu mampu mematahkan serangan yang dilakukan oleh seorang Asif. Masih Pelu bergerak terus ke depan. Sprint yang baik, ada seorang Zaki cukup tenang di sana. Sebuah sontekan manja dari seorang Zaki, masih Zaki jatuh kembali, mampu dipatahkan oleh beberapa pemain-pemain dari Garuda Jaya. Lewat Jalu, langsung Jalu dihubungkan kepada Obed di sana. Pergerakan Obed kita saksikan, nampaknya kapten kesebelasan dari Samudra Jaya Imam memberikan komando kepada rekan-rekannya. Ada Thomas di sana, sebuah umpan tarik membentur salah satu pemain Samudra Jaya. Kembali apa yang terjadi, masih bisa dengan baik Thomas mengambil, merebut kembali. Kita saksikan apa yang terjadi. Lagi-lagi nampaknya pemain nomor punggung 11 sebuah kembali satu kocekan yang sangat manis dilakukan dari Samudra Jaya di sana. Obed kembali, umpan pendek masih bisa dipatahkan dengan baik, jatuh dalam kekuasaan Zaki. Apa terjadi saudara? Terjadi sebuah benturan tentunya. 50-50. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun para pemirsa. Nampak bola di posisi tengah. Tidak terjadi sesuatu apapun. Kita saksikan luar biasa memang. Kembali drop ball, bola wasit. Kembali terlihat para pemirsa ada Bayu, masih Bayu dari Garuda Jaya, angkat segini bentar melambung di daerah jantung pertahanan, tanduk saja. Kita saksikan bagaimana seorang Mario kandas kembali, mencoba kita saksikan salah satu pemain dari kesebelasan Garuda Jaya di sana. Apa yang terjadi? Masih dikuasai dari Garuda Jaya Siasem, umpan ke tengah. Terlihat ada Jalu, nampaknya kandas di kaki Samudra Jaya. Mencoba Asif memotong pergerakan luar biasa. Back tengah dari kesebelasan Jalu, sekarang kita saksikan Jalu langsung mencoba pemain nomor punggung 13. Bagaimana pergerakan dari Garuda Jaya, seorang Sonep langsung diarahkan lewat sektor kiri dalam umpan lambung. Asif kembali kerjasama yang cukup manis, peluang. Apa yang terjadi? Tendangan segandok hanya membuahkan tendangan penjuru untuk Garuda Jaya Siasem di sana. Sedang dipersiapkan di tepi lapangan darah segar dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem para pemirsa. Tendangan penjuru para pemirsa terlihat mundur beberapa langkah seorang Asif dari Garuda Jaya Siasem. Di sisa waktu babak yang kedua ditanduk dengan baik oleh seorang Pelu.
masih asik sebuah umpan lambung. Jalu berdiri di sana, tentunya salah satu pemain kapten kesebelasan terlihat kerjasama dengan Sonet kembali kemelut dalam sebuah prahara rumah tangga. Tembakan kembali gagal diarahkan, mencoba Thomas, satu tembakan dari Thomas jauh dari on target. Pergantian pemain dari Garuda Jaya Siasen, keluar 14 Ajis, masuk 15 Rizky. Bergontian pemain, petene suaranya kayak MC Sandiwara. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa, tentunya mundur beberapa langkah, skor tipis sementara 1-0 terlihat di sisa waktu normal babak yang kedua. Para pemirsa, mampukah skor tipis memimpin Samudra Jaya Pulau Gading? Kita saksikan ada Saki di sana, masih Saki pergerakan lewat sektor kiri, langsung saja diarahkan, jatuh dalam kekuasaan seorang pemain nomor punggung 19, seorang Mario. Kandas Mario, serangan balik terlihat dari Garuda Jaya Siasen lewat pemain nomor punggung 13 Thomas yang dituju, masih Thomas langsung diarahkan lewat pemain nomor 17, ada Obed kembali melebar, Asif sekarang mencoba menguasai, kerjasama umpan pendek passing dilakukan Thomas dengan tengok, langsung umpan terobos kembali terus menyisir pergerakan di jantung pertahanan. Terlihat ada seorang Sonet, masih Sonet dikawal ketat Imam, langsung kembali di sana ada Obed langsung ke tengah, Thomas kembali mencari sisi ruang, Thomas berputar-putar di sana, tentunya langsung kerjasama yang cukup baik dilakukan, satu tembakan maksudnya membentur salah satu pemain dari sebuah tembakan langsung diarahkan namun jauh dari on target, bidang sasaran yang dijaga ketat oleh seorang Amri. Para pemirsa, untuk besok sore jangan Anda lewatkan Putra Trate Krasak hari yang kedua dalam putaran 8 besar atau perempat final bertemu dengan Persekal Kali Lini. Tendangan gawang para pemirsa, mundur beberapa langkah dari kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Nampaknya angkat segelit bundar melambung, mencoba salah satu pemain. Apa yang terjadi? Nampaknya sebuah pelanggaran dan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Garuda Jaya Siasen. Kita kembali terlihat salah satu pemain dari Garuda Jaya di sana, ada seorang Sonet, namun kembali dibiarkan saja seorang Amri keluar sikulit bundar meninggalkan arena pertandingan, hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading. Orang bisa Pak, lagi seru. Kembali Sonet kerjasama dengan Jalu bergerak dikawal ketat, sebuah umpan yang sangat manis. Di sana Obed sendirian dikawal ketat seorang Imam. What happened? Apa yang terjadi? Dan rekan panitia satu persatu terlihat penonton sudah meninggalkan stadion untuk membantu parkir di luar. Rekan panitia untuk membantu parkir di luar. Terlihat di babak yang kedua, menit-menit akhir, sebuah tendangan penjuru dari Garuda Jaya Siasen. Baik para pemirsa, cukup berbahaya di sana, sebuah tandukan yang manis. Lagi-lagi sangat baik dilakukan pemain Garuda Jaya, mencoba dikawal ketat. Salah satu pemain dari Garuda Jaya lagi-lagi kerjasama dengan rekannya pemain nomor punggung 13, masih mencoba menguasai di sana seorang Sonet, masih Sonet. Apa yang terjadi? Kerjasama, terlihat ada Obed sedang dipersiapkan di tepi lapangan darah segar dari Samudra Jaya Pulau Gading. Angkat sekali bundar, kemelut, satu peluang Thomas, luar biasa. Bagaimana seorang Thomas tadi, Chef yang sangat ciamik. Saudara tim medis untuk siap-siap menunggu berita wasit dan tandu dipersiapkan tandu. Oh, nampaknya tanduknya tidak tangguh ya. Tidak pulih kembali.
sedang dipersiapkan di tepi lapangan darah segar dari kesebelasan Samudra Jaya. Pergantian pemain dari Samudra Jaya Pulau Gading. Keluar 9 Wisnu, masuk 2 Ijul. Baik para pemirsa, tentunya kembali drop ball darah segar untuk kesebelasan Samudra Jaya. Seorang pemain nomor punggung 9 Wisnu digantikan Izul masuk. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa, tentunya jatuh sekali punten dalam genggaman seorang Amri. Terlihat sepoi-sepoi basah angin sore hari ini. Tentunya kembali kita ke pertandingan para pemirsa, sebuah heading di daerah pertahanannya sendiri. Garuda Jaya angkat sekali punten melambung. Ada Thomas di sana. Masih Thomas, suntikan manja dari Thomas jatuh dalam kekuasaan Asif. Masih Asif. Siapa yang dituju ke tengah, langsung diarahkan ke Jalu, kapten kesebelasan. Jalu melebar. Ada Sonep di sana, masih Sonep, masih Sonep, masih Sonep, masih Sonep. Luar satu tandukan lagi-lagi. Hanya membuahkan tendangan gawang untuk kesebelasan Samudra Jaya. Baik para penonton yang budiman, tentunya masih berlangsung jalannya pertandingan pada sore hari ini antara kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading dengan Garuda Jaya Siasem. Baik, mundur beberapa langkah. Di sana nampaknya satu heading dilakukan oleh pemain Garuda Jaya. Mencoba di menit-menit akhir kita saksikan, mampukah kesebelasan Garuda Jaya Siasem bersama dengan Jalu. Jalu langsung diarahkan lewat pemain nomor punggung 4. Di sana ada seorang Bayu. Terlihat pergerakan dari pemain nomor punggung 13 Sonep kembali Bayu. Masih Bayu di sana. Masih Bayu angkat sekali bundar di daerah jantung pertahanan. Berdiri salah satu pemain di sana, kita saksikan. Nampaknya apa yang terjadi para pemirsa Samudra Jaya. Ada Zaki, luar biasa memang bek kanan dari kesebelasan Samudra Garuda Jaya. Pergerakan dari Sonep. Masih Sonep di sana. Masih Sonep, kita saksikan apa yang terjadi para pemirsa. Sabar. Kontak motor ini. Aku sama Pak. Enggak, balik dua. Mau tua ke. Balik dua. Kita saksikan nampaknya apa yang terjadi di sana. Masih. Satu tendangan bebas untuk kesebelasan Garuda Jaya di pagar betis 3 pemain dari Samudra Jaya para pemirsa. Baik, kita saksikan lanjutan pertandingan pada babak yang kedua. Bertolak pinggang salah satu pemain dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem. Baik, terlihat kita saksikan bagaimana salah satu pemain di sana Sonep. Tendangan bebas luar biasa, mampu ditepis oleh seorang Amri. Mantap, men. Tendangan yang luar biasa memang tadi melengkung di sana, seperti miliknya Bapak Haji Sodikun. Melengkung tadi luar biasa. Pemain nomor punggung 11 Obed kembali mampu ditepis dengan baik oleh seorang Amri, penjaga gawang dari kesebelasan Samudra Jaya. Tendangan penjuru para pemirsa. Menit akhir kembali prahara rumah tangga dari kesebelasan. Terlihat ada Asif mencoba Tambahan waktu 2 menit. Kita kembali angkat sekali bundar, mencoba ditanduk dengan baik dari Samudra Jaya. Garuda Jaya Siasem lewat bek kanan, angkat sekali bundar melambung. Lagi-lagi terjadi sebuah prahara rumah tangga, terjadi ngeserong di sana. Tandukan yang baik, cukup tenang. Garuda Jaya melambung, jatuh dalam pelukan seorang penjaga gawang Amri di sana. Baik para pemirsa, tentunya masih seorang Amri memeluk sekali bundar, kita saksikan. Nampaknya kembali terlihat salah satu pemain dari Garuda Jaya di sisa waktu babak yang kedua, menit-menit akhir. Nampaknya sebuah sontekan manja dilakukan di sana, sangat berbahaya. Pertahanan dari kesebelasan Samudra Jaya mencoba lewat back kanan kerjasama umpan pendek. Ada seorang Bayu, masih Bayu di sana.
Apa terjadi para pemirsa? Diblok dengan baik, sekali pundar keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam. Kita saksikan nampaknya bagaimana melebar satu umpan yang dilakukan seorang Aryo, mencoba. Terlihat kita saksikan bagaimana satu tembakan, masih satu pemain Thomas, peluang mampu dipotong dengan baik. Di sana ada seorang Aji Bayu, mencoba Aji Bayu maju ke depan, menjaga gawang dari kesebelasan Garuda Jaya Siasem, meninggalkan sarangnya. Luar biasa. Apa yang terjadi? Masih dikuasai oleh Basna. Masih Basna di sana mencoba mempertahankan atas tekanan-tekanan dari Garuda Jaya. Saki itu berbahaya. Saki masih Saki di sana. Itu tenang. Masih Saki. Apa yang terjadi? Dan kami mohon untuk berbahaya. Saki di sana. Itu tenang. Masih Saki. Apa yang terjadi? Mohon masih berlangsung jalannya pertandingan, sisa waktu dan tentunya para pemirsa skor menambah pundi-pundi gol menjadi 2-0. Kartu. Masih berlangsung para pemirsa, tentunya skor sementara menambah pundi-pundi gol menjadi 2-0. Memang luar biasa seorang Saki tadi meliuk-liuk di sana, mampu merobek celah gawang yang kedua kalinya. Kita kembali ke pertandingan para pemirsa. Pertandingan berakhir para pemirsa dengan skor 2-0. Dan sore hari ini terjawab kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading lolos ke putaran semifinal. Baik, selamat kepada kesebelasan Samudra Jaya Pulau Gading yang lolos ke putaran semifinal, dan tentunya terima kasih juga selamat kepada kesebelasan Garuda Jaya Siasem, mungkin keberhasilan yang tertunda. Main ada kesempatan lain waktu. Dan demikian para penonton siaran pandangan mata, jangan lupa besok sore Putra Tratek Rasak bertemu dengan kesebelasan dari Persekal kali ini. Kapot. Aja. Burung, pan wawancara dulu. Kita wawancara dulu nomor 11 tadi yang mencetak gol. Terima kasih kami dari rekan panitia mengucapkan kepada ketua kesebelasan baik Samudra Jaya Pulau Gading maupun Garuda Jaya Siasem yang telah bermain secara fair play. Baik, demikian siaran pandangan mata. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga. Mas, gimana Mas detik-detik terakhir mencetak gol Mas? Ya alhamdulillah, walaupun kita kekurangan pemain 10 pemain, tapi berkat kerja keras teman-teman semua kita bisa menghasilkan kemenangan sore hari ini. Mas, tipsnya Mas bisa melayu banter menurut primen Mas? Kita makannya kadal lah, makan apa gue? Ya jaga kondisi aja, sama minuman vitamin, sama ya sebelum main kita harus turun ke orang tua karena semuanya juga
juga berkat doa orang tua. Siap, harapan ke depan Mas, harapan ke depan. Harapan ke depan insya Allah pertandingan lebih baik lagi, kerja keras lagi untuk tim dan insya Allah bisa nyampe final dan juara di sini. Oke, siap. Terima kasih Mas. Yuk. Gimana Bu antusiasnya para supporter wanita ini dari Pulau Lampes menuju ke Terlangu? Yang pastinya senang banget karena kita sudah poin juga. Sudah Sangat luar biasa, kami apresiasikan kepada tim Pulau Lampes. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi menjadi juara. Siap Ibu. Ini kan nanti masuk ke 8 besar nih, ke 4 besar ya semifinal. Ajak ke teman-teman yang dari Pulau Lampes biar pada datang ke lapangan, gimana Bu? Siap, kami dari supporter Pulau Lampes akan mengiringi warga Pulau Lampes untuk mensukseskan dan meramaikan semifinal ini. Siap. Udah Bu? Dengan dukungan dan doa dari semuanya, insya Allah tim dari Pulau Lampes akan menuju ke final dan juara. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, matur suwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau pertandingan ini sangat menguras pikiran, energi dan bahasanya itu ketar-ketir. Karena babak-babak pertama dalam seperempat permainan tim kami udah kena kartu merah, sehingga kita berpikir untuk bertahan dan menyerang. Jadi untung kolaborasi, chemistry anak-anak tim Samudra Jaya masih solid dan kami salah satu pemain kita yang untuk gantung di depan. Alhamdulillah dengan hasil sekarang ini. Untuk pertandingan berikutnya ini kan masuk ke semifinal ya Pak. Untuk persiapan pemain yang tadi kan mungkin agak lebih apa namanya baik, kena kartu yang kuning gitu kan. kuning dan kartu merah. Gimana untuk strategi ke depan atau mungkin kisi-kisi sedikit aja untuk pertandingan ke depan? Untuk pertandingan ke depan yaitu tetap kita mengkondisikan semua pemain kita dengan kondisi fisik, stamina, mental dia, kita koordinasi ke semua pemain ini. Adapun tambahan atau tidak nanti koordinasi kita nanti di luar lapangan ini. Kemungkinan ya kita seperti biasa, strateginya mungkin kita rubah. Yang intinya itu Mas. Oke, siap. Ada tambahan yang lain Pak? Ini. Tambahan? Ini. Barangkali. Wakil Oke, tambahan monggo tanggapan pertandingan hari ini. Mas mental. Untuk pertandingan hari ini menguras tenaga pemain. Terima kasih. Udah, yang lain Pak? Udah, satu lagi. Salam buat donatur Samudra Jaya yang selalu dia simpatisan kepada terutama kepada Chandra Group, kemudian kepada anak-anak rantau yang di luar negeri sana selalu dia memberikan tunjangan kepada kami sehingga kami berada saat ini. Terima kasih untuk anak-anak luar negeri dan juragan-juragan tua dan mudanya, kemudian semua panitia yang berjuang untuk mendapatkan hari ini. Kira-kira sekian aja. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Supporter ya, supporter. Aku pengen nge-shoot ning kiper. Masih Mas. Cap. Minta waktu nih Cap. Bentar Cap. Di. Mas yakin wih. Kapan? Mau. Sing dulu ya. Dikasih cuil. Tes telat karo aku pengen tanggapan karo kiper. Mas, tanggapannya Mas, ini Oke. pertahanan dari Samudra Jaya memang sangat luar biasa, kuat banget ya Mas. Ini gimana mengatur teman-temannya untuk bisa solid dan bisa mempertahankan tidak kebobolan sama sekali? Untuk mengatur temponya, ritmenya bagaimana biar tetap konsisten. Komunikasi kita udah terbangun sudah lama, kita udah kompak. Apa namanya? Ketika satu bikin salah, yang lain menutupi. Kuncinya seperti itu. Komunikasi terutama kalau di belakang. Cukup Mas. Siap, ya. Ya, oke. Kita aja wis cukup. Matur suwun. Oke, Cap. Sukses Hebat, Mas. Cap buat Ya. ke depan. Rasanya nggak mau. Ulma, Oh, ultrasnya nggak mau. nggak mau. Oke. Aden deh. Iya. Secil bae wis. Ya secil Pak. Oke. Ya harus ngomong soalnya Mas. Iya, ada isyarat ada apa? Oke, Mas.
bisa mabur Mas. Oke, tanggapannya Mas. Jenengan kan menit-menit akhir ya, beberapa kali melakukan save-save yang sangat-sangat krusial. Ada beberapa kali mungkin 3 atau 4 kali save yang mungkin kalau Anda gagal melakukan save itu mungkin pertandingan akan merubah segalanya. Gimana tanggapan Anda? Walaupun kita menit-menit akhir diserang terus, tapi tetap yang penting komunikasi. Kita sama-sama yang di belakang komunikasi, fokus. Ya begitulah, alhamdulillah rezeki Samudra Jaya lolos. Oke. Ya, itu aja. Oke, namanya siapa ya Mas? Oke ya Mas, sukses Mas ya. Oke, thank you. Oke, Mas. Pak Haji sini, saya lebih sini. Ya, cukup ya. Wis cukup. Ya wis, ya. Oke. Penutup ya. Oke, sekian untuk pertandingan sore Masih hari gelem ini. Tras. Ultras ora gelem. Masih gelem lah, masih gelem diwawancara. Oke. Pan shoot ki ora? Dulu sih. Kayak gimana? Jono ya, pen berangkat. Oke. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau sing disawer